Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama TINS, kedua Antam, ketiga Inco, keempat Medco, kelima Elsa, keenam Pegas, dan ketujuh MDKA. Kita langsung saja ke indeks yang hari ini kembali terkoreksi 0,23% ke level harga 6.309. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 11,04 triliun. Asing hari ini net sell di 243 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG hari ini membuat candle merah lagi. Tapi menurut saya masih aman ya, karena masih di atas EMA 20 garis ungu ini. Ya kemungkinan besok bisa aja IHSG koreksi dulu. Dia membuat shadow, menutup gap, kemudian dia rebound. Tapi ini area critical resisten IHSG ya, karena IHSG juga membuat base nih. Kalau dilihat resistennya ada di 6.300. Nah ini base-nya nih. Jadi harga sekarang IHSG kalau besok koreksi lagi dan nggak bisa tutup di atas 6.300, ada berpotensi ke bawah lagi ke daerah ya 6.260. Kalau di breakdown bisa ke 6.200 lagi. Dan juga IHSG ini udah sideways dari 10 Februari ya, sudah hampir 1 bulan IHSG sideways ya, jadi range harga supportnya 6.200, resistennya atau harga tertingginya ada di 6.380. Jadi dia tektokan aja, ini dia kemungkinan ke bawah dulu. Apakah menutup gap langsung berbalik arah? Bisa seperti itu. Jadi untuk menghadapi market seperti ini, profit nggak bisa lebar-lebar ya. Risk rewardnya 1:1 itu sudah cukup bagus. Jadi kalaupun bisa ya, yang penting udah profit 3-4%, take profit aja dulu. Selagi IHSG di area 6.300 sampai 6.350 ya. Tapi kalau IHSG sudah di bawah 6.200, di bawah sini masih bisa di hold saham ya dalam satu hari. Tapi kalau sudah di atas ini ya kalau bisa take profit aja kalau sudah 3-4% ya. Yang penting selamatkan dulu, biarin aja besok, nanti lagi lihat ya. Karena market kurang mendukung, hari ini bisa hijau, besok bisa merah lagi saham-saham ya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Pergerakannya juga masih volatile, naik turunnya cukup signifikan, kadang rebound di sesi 1 turun. Ya coba bagusnya besok dia open merah aja sekalian, nutup gap dulu baru ditarik naik, itu lebih bagus. Jadi lebih enak cari cuannya ya. Kalau marketnya naik dulu itu agak susah memang, karena ya harga-harga sahamnya sudah lompat-lompat ya. Seperti itu IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada TINS yang hari ini ditutup terkoreksi auto reject bawah ke level harga 1.770. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang saham TINS lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS hari ini turun dengan volume besar. Dan kemarin juga TINS turun dengan volume besar. Seperti yang saya bilang, 2000 itu level critical TINS. Kalau gagal bertahan di atas, dia ke bawah lagi. Dan sekarang harga TIN di area support trend line-nya dan juga yang dulu membentuk doji di 10 Maret. Di ini kalau besok nggak bisa mantul, arahnya bisa ke 1630. Potensi kalau saya lihat masih bisa turun karena terlihat 2 hari volume besar ya. Penurunannya besar, jadi memang seller kuat. Dan juga ya ini bisa membentuk pola dead cat bond. Turun naik, uji 2000 gagal dan dia ke bawah. Nah bisa seperti ini ya. Jadi untuk TINS wait and see aja dulu, walaupun sudah di area support, ada potensi rebound, ada, cuman potensi untuk lanjut koreksi cukup besar. Kecuali dia bisa membuat besok shadow ke bawah terus ditarik naik dan tutup tetap di 1770 ya. Berarti TINS dipertahankan. Kalau tetap tutup di bawah ini ya potensinya malah bisa turun lebih dalam.
untuk tin. Kalau saya mau spekulasi buy tins nih, kalau sudah di 1600-an nih aja dulu, 1650, 1660, harus turun sekitar 100 poin, kalaupun harus cut loss nggak dalam. Ya, seperti itu untuk tin. Dan kemungkinan tin juga sideway dulu, range sideway-nya kalau mempertahankan 1770 bisa di daerah sini. Dia bisa sideway di sini, atau lebih ideal sideway-nya di sini ya, supportnya di 1650, resistannya di 2000. Jadi sekitaran 350 poin ya, cukup besar ya untuk swing trade, sangat bagus. Beli aja deket-deket support. Yang penting 1600 nggak jebol. Kalau 1600 jebol ya ada potensi juga double top, dan harusnya bisa sampai 1200 kalau target penurunannya, kalau ditarik dari atas. Nah, bahkan bisa lebih, tapi harusnya ya seperti video saya sebelumnya, maksimal penurunan ke 1100 sampai 1200 saja kalau jebol kompim 1650. Ya, seperti itu aja untuk change. Wait and see aja dulu. Yang punya dari daerah atas ya, kalau untuk disimpan 3 sampai 6 bulan ke depan masih bisa potensi balik ke atas. Cuman untuk tren jangka pendeknya masih bisa ke bawah, jadi ya harus kuat-kuat lah mentalnya. Kalau udah dalam juga mending di hold aja daripada cut loss. Yang penting sabar, dan juga nggak semua masih di bawah 30% portofolio, saya bilang sih mending hold aja, udah biarin aja. Tapi kalau di atas 30%, di 50%, apalagi di atas 70% ya sesuaikan ya. Tapi kalau mau di hold juga ya silahkan. Ya, jadi seperti itu aja untuk stins. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Antam yang pada hari ini ditutup terkoreksi 2,99% ke lepas harga 2270. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi oleh broker asing BK ya, YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam sama ya, terlihat juga ya, waktu itu saya bilang kalau ada yang nanya di grup ya, 2500 itu level titik aman pertama Antam. Kalau mampu naik ke atas 2500 aman. Tapi kalau masih gagal breakout 2500 ya masih berpotensi Antam ke bawah. Dan kemungkinan seperti yang skenario video sebelumnya ya, dia membuat pola dari cat bond. Kalau gagal mempertahankan 2270 ya, supportnya ini ke arah 2000 dia ya. Dan bisa juga karena Antam hari ini koreksi volume makin kecil. 2 hari koreksi volume makin tipis. Ini pertama volumenya agak besar ya, tapi lebih kecil dari volume saat dia rebound. Terus hari ini koreksi volumenya makin kecil. Ada potensi kembali ke atas ya, dan kemungkinan Antam akan tektokan aja dulu di bawah EMA 60-nya ini ya, garis hitam nih. EMA 60-nya saat ini ada di 2540. Jadi ya kemungkinan dia sideway-nya di daerah sini aja dulu. Nah, tektokan aja dia dulu sideway baru naik ya. Bisa seperti itu untuk Antam. Indikator MACD masih mengarah ke bawah. Garis biru masih di bawah 0. Bar chart di bawah 0, makin tipis volume, makin kecil. Harusnya juga ada pantulan. Kemungkinan Antam mempertahankan 2280-nya. Ya, seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Inco yang pada hari ini ditutup di lepas harga 4.560, terkoreksi 3,18%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Inco memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco harusnya dia naik, tapi karena memang market hari ini kurang mendukung juga ya, dan dia malah koreksi. Tapi kalau saya lihat masih normal, karena ya volumenya kecil. Walaupun body candle besar, volumenya nggak signifikan, masih lebih rendah dari volume hari kemarin. Dan di tanggal 12 Maret volumenya lebih besar. Jadi ya kemungkinan juga Inco masih ada koreksi 1-2 candle lagi sebelum dia naik. Dan bisa juga ya
Inco malah sideways. Supportnya ada di 4.350, resistennya ada di 4.850. Jadi dia akan tektokan aja di daerah sini sebelum naik tinggi atau dia breakdown. Tapi kalau sampai breakdown EMA 200 itu kemungkinannya sangat kecil untuk Inco. Karena terlihat sudah volume mulai melandai ya. Potensi untuk turun masih ada, cuman sudah turun-turun terbatas untuk Inco. Kalau dilihat dari indikator MACD, masih membentuk dead cross dan masih di bawah 0. Jadi ya yang punya hold aja ya. Kalau saya lihat ya Inco kemungkinan akan sideways dulu di daerah sini sebelum dia naik tinggi ya, di daerah 4.350 sampai 4.800. Inco ini amannya kalau sudah di atas 4.800 ya. Nih kita tarik aja nih. Nih lebih aman dia. Kalau di 4.800 hari kemarin sempat coba uji di tanggal 12 Maret sampai 4.820, kemudian dia koreksi lagi. Jadi seperti itu untuk Inco, masih menarik Inco, cuman yang belum punya nawar dulu lah 1-2 candle lagi, lihat Inco ke depannya. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Medco yang hari ini ditutup di level harga 650 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco masih di dalam pola symmetrical triangle. Dan juga Medco sempat menyentuh trendline supportnya ini, kemudian dia membuat candle rejection dan terlihat volume makin tipis dan juga terlihat ini harganya nggak kemana-mana ya, tektokan aja atau mempertahankan supportnya 600. Jadi ada peluang kalau ISG bagus Medco bisa rebound besok, tapi sesuaikan kalau mau beli ya, cut loss-nya ya bisa di bawah trendline downtrendnya ini ya, di bawah 630 atau 625. Tapi idealnya ya Medco ini supportnya di 600, ini ideal untuk beli ya. Walaupun di atas ini harga tanggung ya bisa kalau mau beli ya. Kalau mau cut loss di pertengahan boleh, kalaupun mau cut loss lebih dalam juga boleh ya, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing, strategi trading plan masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Medco sepertinya masih akan bergerak juga sideways 1-2 hari ke depan sebelum dia rebound atau malah jeblok. Kalau ISG turun, terkoreksi cukup dalam, kemungkinan Medco juga akan breakdown dari trendline support symmetrical triangle-nya ini. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Indikator MACD masih mengarah ke bawah walaupun melandai dan sempit. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk ya. Jadi ya kalau mau wait and see juga nggak masalah wait and see, karena di saham sideways seperti ini menguji kesabaran dan menguji psikologi ya. Pasti sering bertanya-tanya kapan naik ya. Jarang nanya kapan turun ya. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Elsa. Elsa hari ini ditutup di level harga 388, terkoreksi 2,02%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang saham Elsa hari ini didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga sama ya, ini hampir-hampir sama dengan Medco. Pergerakannya tektokan aja di situ, bikin gemes ya, sahamnya nggak kemana-mana. Dan juga range pergerakannya sangat sempit ya. Supportnya ada di 380, resistennya di 398 sampai 400. Jadi sekitar 20 poin ya, lumayan juga ya kalau dihitung-hitung. Di 4 sampai 5% tektokalnya. Enggak sampai ya. Ya, hampir lah di 4%. Beli dekat support, jual dekat resisten juga bagus ya. Cuman nunggu di supportnya 380 enggak sampai-sampai nih ya. Hari ini dia supportnya di 384 dan naik 388. Ya lumayan lah ya, 4 poin 1% dapat. Tapi nggak nutup ya, nutup 0,5% aja. Kalau uang besar baru kerasa, kalau uang kecil yang nggak kerasa 0,5%. Ya seperti itu aja untuk Elsa. Elsa sepertinya ya masih menunggu ya, market memang lagi nggak bagus, makanya Elsa juga ya sideways aja ini. Kecuali besok ISG bisa breakout 6.400 ya, Elsa akan uji 400
sampai 406 ini, bahkan bisa ke 430 ya. Tapi kalau IHSG harus ke 6.400, harus naik 1,5% lebih ya dalam satu hari ya, semoga aja lah. Ya seperti itu aja untuk Elsa. Wait and see aja dulu, nawar. Kalau yang mau beli nawar di daerah 382 atau 384, coba beli. Cut loss kalau turun dari 376 atau 374. Seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Pegas yang hari ini terkoreksi 1,41%, kelapa harga 1.390. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Pegas biasa aja ya. Cuman YP ada akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas sama, masih tektokan, masih sideways dan makin sempit pergerakannya ya. Ini range pergerakan harganya, supportnya ada 1.380, resistennya ada di 1.420. Jadi ya memang saham-saham seperti ini akan ya mengganggu psikologi yang nggak sabar juga melihat pergerakan yang sideways seperti ini ya. Memang kondisinya seperti ini, mau gimana lagi. Yang penting selama di area trading plan hold, kan nggak cut loss juga ya, nggak apa-apa. Cuma kalaupun yang masih rugi ya masih floating loss, yang profit juga yang masih floating. Ya seperti itu aja untuk Pegas. Terlihat juga indikator MACD menyempit ya. Memang lagi saham-saham pergerakannya kurang menarik. Jadi dari minggu kemarin sampai minggu ini ya kebanyakan saham masih sideways. Saham grup karya, saham mining, tapi mining batubara kemarin baru-baru rebound, tapi hari ini kembali koreksi juga. Ya, jadi seperti itu ya, wait and see aja dulu atau coba mulai profit taking dulu. Saham-saham yang udah dekat-dekat resisten, kalau breakdown resisten take profit aja dulu, amankan cash dulu, nunggu IHSG stabil baru masuk lagi. Full cash juga boleh, tapi kalau dengan market seperti ini ya 70% atau sampai 60% aja lah untuk masuk. Ya seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada MDKA yang hari ini kembali terkoreksi 2,02%, kelapa harga 2.420. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham MDKA memang lagi didistribusi oleh broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA 3 hari koreksi, volumenya juga biasa aja, nggak makin meningkat. Jadi ya ini MDKA sudah di area support sideways-nya. Ada potensi untuk kembali ke atas kalau market mendukung. Ya kalau enggak dia bisa breakdown. Tapi hari ini MDKA membuat candle rejection saat dia breakdown dari 2400 tapi kemudian ditarik naik. Indikator MACD memang masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk. Volume hari ini meningkat tapi nggak terlalu signifikan dan itu akibat tarikan. Mungkin dia breakdown 2400 ditarik dan tetap di atas. Jadi ada sudah potensi rebound lagi MDKA. Kalau ada candle hijau di atas 2500 bisa spekulasi buy kalau saya. Tapi selama belum di atas 2500 mending wait and see aja dulu untuk MDKA, atau sesuaikan aja kalaupun mau beli di harga sekarang ya. Kalau cut loss di low-nya hari ini ada di 2360, kalau mau cut loss di 2340 2220 ya boleh aja ya. Target profitnya ya terdekat 2600, kalau itu lewat ya ke 2800. Jadi seperti itu aja untuk MDKA ya. Jadi seperti itu aja untuk MDKA ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih sahamnya dan juga bagaimana membuatkan trading plan-nya, dan nggak ada waktu untuk screening saham yang tinggal mau beli dan jual, Bapak Ibu bisa
join trading bersama Borneo Trader, free konsultasi, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang untuk info selanjutnya, atau klik link Telegram yang ada di deskripsi. Chat admin akan diinfokan juga di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.